yang Hara ke-75 peran sosial anggota Polri di masyarakat. Nah, pemirsa, kalau kita di sini berbicara terkait dengan hal-hal yang sudah dilakukan atau kontribusi yang sudah dilakukan oleh anggota Polri kepada masyarakat selama ini, selain mengayomi, melindungi, melayani, ada juga hal lain yang bisa berkontribusi atau mereka berpartner begitu, kemitraan dengan masyarakat. Dan di studio JTV saat ini pemirsa sudah hadir salah satu anggota Polri yang beliau ini memiliki cara yang berbeda untuk kemudian menunjukkan bagaimana beliau bisa mengayomi masyarakat, bagaimana kemudian beliau bisa sangat peduli kepada orang-orang yang mungkin selama ini agak terabaikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, pemirsa, di studio sudah hadir Bapak Aibda Purnomo yang merupakan anggota Polsek Babat Polres Lamongan. Pak Purnomo, selamat siang Pak. Yang Mbak. Terima kasih sudah bersedia hadir di studio JTV dari Lamongan langsung ke sini. Luar biasa. Ada juga AKBP Wiwit Adi Satria, Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Jatim. Mas Wiwit, selamat siang. Terima kasih sudah bersedia hadir di sini. Nanti juga untuk paling tidak melihat, wah ini sudah ada anggota Polri yang memang kontribusinya luar biasa. Tidak bisa dipandang sebelah mata, begitu ya. Oke. Dan nanti juga akan bergabung bersama kami melalui Zoom pemirsa, AKBP Miko Indrayana, Kapolres Lamongan. Ya, baik. Ini kalau kita berbicara pemirsa terkait dengan peran sosial anggota Polri di masyarakat, belum lengkap rasanya kalau kita belum menyimak tayangan berikut ini. Manusia sejatinya insan yang memiliki rasa dan kemampuan lebih dalam melihat sekitarnya. Begitu pula yang dilakukan Aibda Purnomo, anggota Satlantas Polres Lamongan. Belasan tahun, Purnomo dan istrinya Lili Ika Wahyuni bahu-membahu merintis di jalan Allah dengan merawat orang dengan gangguan jiwa dan juga warga yang terlantar, termasuk anak fakir miskin dan yatim piatu. Tekad bulatnya mengambil jalur sosial di tengah aktivitasnya sebagai seorang Polri tak membuatnya malu. Bahkan, tak jarang gaji dan juga uang tunjangan ia habiskan demi merawat anak yatim dan juga ODGJ yang berada di rumahnya. Lili dengan ikhlas mendampingi suami dalam merawat ODGJ. Jadi untuk kegiatan kami awal kami banyak dan pribadi itu dihabiskan dari gaji, tunjangan, penghasilan saya pribadi, tapi selama itu untuk jalan baik, untuk jalan kebenaran, untuk jalan menolong sesama, saya benar-benar ikhlas untuk mengeluarkan semua itu, karena saya yakin di balik semuanya itu Allah akan mengucurkan rezeki yang sangat luar biasa, entah itu lewat rezeki materi, rezeki kesehatan, rezeki keharmonisan keluarga, rezeki anak-anak soleh. Saya pasti akan mendapatkan itu semua dari Allah gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia dengan apa yang kita korbankan. Salah satu ODGJ yang enggan pulang ke rumahnya sendiri di Kediri yaitu Murniatun. Di mata Murniatun, keluarga Purnomo mau menerimanya layaknya keluarga sendiri. Bahkan, Murniatun yang kini sudah mau berpakaian lengkap ini sudah mampu melakukan kegiatan rumah tangga layaknya orang normal. Sebagai abdi negara, Aibda Purnomo tak pernah lalai dalam menjalankan tugasnya. Sebagai anggota Satlantas Polres Lamongan yang dinas di Polsek Babat, Aibda Purnomo selalu mengatur lalu lintas di pertigaan pasar di dekat pos polisi Babat. Tak hanya merawat ODGJ dan orang terlantar saja, namun Aibda Purnomo dan istrinya juga memberikan beasiswa melalui yayasan yang didirikannya, yaitu Yayasan Berkas. Beasiswa ini juga bagi anak-anak kurang mampu yang ingin sekolah dan kuliah. Rutin di tahun 2021, jadi kita bekerja sama dengan Purnomo Belajar Baik YouTube channel. Jadi kita mengadakan beasiswa yang saat ini untuk siswa SMA dan juga
mahasiswa yang semester 1. Kuasa Tuhan yang menggerakkan niat baik seorang anggota polisi ini menjadi salah satu potret kehidupan bersosial yang sungguh luar biasa. Dan juga menjadi kado indah menjelang Hari Bayangkara ke-75 bahwa masih banyak polisi di luar sana yang tetap peduli dengan sesama di sela-sela aktivitasnya memberi pelayanan kepada masyarakat. Ya pemirsa, dalam bincang siang kali ini kami akan membahas terkait dengan Hari Bayangkara ke-75 peran sosial anggota Polri di masyarakat. Mas Wiwit, saya ke Pak Purnomo terlebih dahulu. Pak Pur, kalau ada kata-kata seperti ini, apa yang pertama kali ada di benak Pak Pur? Yaitu yang dipikir. Ya, apa Pak? itu saya menemukan ODGJ di pinggir jalan, di daerah Tuban. Daerah Tuban itu? Siap. Kemudian apa yang beliau katakan? Itu yang dipikir, itu terus maksudnya Ya, berkali-kali jadi- ketika Pak Pur dan teman-teman tanyakan, Ya, jawabannya jadi itu. selama saya temukan sampai akhirnya kita tampung di rumah, ya gitu. Apa yang tak pikir gitu. Oke. Ya, Mungkin bagi orang yang baru pertama kali melihat ada mau ketawa atau seperti apa. Tapi kalau kemudian kita lihat lebih lanjut, kasihan sebenarnya ya. Yap. Artinya begitu kemudian Pak Purnomo begitu kan, Pak Purnomo potong rambutnya, kemudian mandikan beliau gitu ya. Beliau nurut ya. ya nurut. Sudah berapa lama sebenarnya kegiatan Untuk kegiatan, perhatian dengan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ini Pak Ya. Purnomo lakukan? jadi untuk kegiatan ini, insya Allah kurang lebih sudah hampir 5 tahun, Mbak. Sudah hampir Hampir 5 5 tahun. Jadi di luar kegiatan kita merawat orang-orang dengan gangguan kejiwaan, kita juga merawat adik-adik yatim piatu yang alhamdulillah per hari ini sudah hampir 170 orang. Dan itu ada lokasi tersendiri Ya. untuk menampung mereka begitu Ya. atau bagaimana? Atau mereka tersebar di beberapa wilayah? Enggak, jadi untuk kita sebagai polisi, kita harus berguna untuk masyarakat lingkungan. Ya. Jadi untuk adik-adik yatim piatu, sekitar lingkungan kami ada 70 orang yang setiap harinya itu belajar di rumah saya. Di daerah mana Pak Di Purnomo? daerah Modo, Lamongan, Jawa Timur. Baik. Ya. Pak Purnomo sendiri ketika awal kemudian sangat perhatian begitu ya terhadap mereka ODGJ ini khususnya Pak. Apa yang menyebabkan atau motivasi apa sebenarnya? Adakah sebuah kejadian khusus yang kemudian membekas dan membuat Pak Purnomo begitu peduli kemudian dengan ODGJ ini? Kasihan sih Mbak, yang pertama itu kasihan. Terus kalau kita pertama kali menemukan, kita bawa pulang dan berhasil kita antar pulang. Berhasil kita antar pulang ke keluarganya. Baik. Itu yang membuat penasaran terus kita. Jadi kepingin lagi. Ya, seperti ini Mas Wiwit yang bisa kita saksikan di belakang ini ya, salah satu orang dengan gangguan jiwa yang kalau ketemu pasti Pak Purnomo pasti lakukan hal seperti itu, memotong rambut, kemudian dimandikan begitu ya. Oke, kemudian setelah itu mereka ditampung atau ditempatkan di Mereka akan saya bawa pulang. Kita gunakan kekuatan medsos, alhamdulillah selama 5 tahun ini kita sudah bisa mempertemukan orang-orang gangguan jiwa itu hampir 170 lebih dan itu terdokumentasi semuanya. Jadi bukan 170 hanya lebih di ya. Jawa Timur saja, Baik. namun sempat kita antar ke Jawa Tengah, Jawa Barat juga kita antar pulang, Mbak. Jadi lintas provinsi Siap. begitu ya. Baik, Mas Wiwit, nanti di segmen selanjutnya kita akan berbincang seperti apa kemudian melihat apa yang dilakukan oleh salah satu anggota Polri yang luar biasa ini ya Mas Wiwit ya. Pemirsa tetaplah bersama Bincang Siang. Kami akan kembali usai jeda berikut. Melalui media sosial, dalam hal ini YouTube begitu ya, yang kemudian berkontribusi juga untuk mempertemukan para ODGJ dengan keluarganya begitu. Dan Pak Purnomo sebagai seorang anggota Polri, seperti apa kemudian support yang selama ini sudah diberikan oleh Polres Lamongan, khususnya Kapolres Lamongan? Ya, jadi dukungan Pak Kapolres sangat luar biasa, Mbak. Alhamdulillah selama 4 Pak Kapolres, ini setiap minggunya Pak Kapolres selalu mendukung untuk biaya operasional kami itu 1 juta. Itu belum tambahan-tambahan yang lain, ya. Pak AKBP Miko setiap minggu itu memberikan dukungan full sama kami. Kalau nanti ada bedah rumah, ada untuk bantuan yatim piatu, itu dibuat dari yang 1 juta setiap minggunya. Baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat luas yang sangat luar biasa, Mbak. Alhamdulillah
jadi seluruh kegiatan kami kalau kami pakai mohon izin kemudian kalau kami pakai untuk gaji nggak cukup, Pak. Namun dukungan masyarakat sangat luar biasa. Jadi saya yakin bahwasannya alhamdulillah masyarakat sangat membantu kegiatan kami sebagai Polri. Oke, sangat mensupport gitu Siap. ya Pak Purnomo ya. Nah Mas Wiwit seperti apa nih Mas, sebagai Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Jatim, artinya melihat juga bahwa Pak Purnomo punya cara tersendiri untuk kemudian menunjukkan bahwa dari tugas pokok Polri itu sendiri salah satunya adalah mengayomi masyarakat begitu ya. Kalau selama ini orang melihat polisi, mohon maaf yang agak-agak mungkin bagi mereka agak takut atau seperti apa, ternyata kita nggak perlu khawatir ya. Artinya Polri kan sudah berbenah, sudah semakin baik begitu ya. Salah satunya ditunjukkan oleh Pak Purnomo. Nah seperti apa kemudian yang kalau kita bicara mengenai kemitraan juga dengan masyarakat dan bahwa sekarang sudah Polri lebih humanis begitu Mas Wiwit. Jadi menarik sekali apa yang dilakukan oleh Mas Purnomo ini ya Mbak. Jadi ada beberapa catatan saya. Yang pertama adalah bahwa sebelumnya Mas Purnomo juga di Babin Kamtibmas ya. Siap. Awalnya memang di Babin Kamtibmas. Oke. Di fungsi pembinaan masyarakat. Sekarang dapat promosi mungkin di lalu lintas. Ya. Jadi perlu diketahui bahwa sesuai dengan tugas pokoknya sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 bahwa Polri itu tidak hanya berupa kegiatan represif atau penegakan hukum. Baik. Sebagaimana yang kita mungkin selama ini dilihat oleh masyarakat ya, hanya cuma menegakkan aturan, menegakkan ketentuan-ketentuan, tidak. Tapi ada dua lagi tugas daripada Polri. Yang pertama adalah memelihara Kamtibmas. Kemudian yang ketiga adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini salah satu yang dilaksanakan oleh Mas Purnomo ini. Itu catatan saya yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa bagaimana Mas Purnomo melihat peluang yang ada. Dalam hal ini adalah perkembangan teknologi informasi yang ada. Oke. Bagaimana dia memanfaatkan media sosial tadi itu. Sehingga apa yang dia perbuat itu bisa dilihat oleh masyarakat gitu. Jadi ini sejalan dengan konsep Pak Kapolri dengan program presisinya, Pak Kapolri yang baru, beliau membuat suatu terobosan. Anggota Polri harus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada. Sehingga menghadapi era revolusi industri yang 4.0 ini bisa mengikuti, tidak ketinggalan jauh. Dan ini dilaksanakan juga oleh Pak Purnomo tadi di medsos. Dan juga ada kebijakan lain daripada Pak Kapolri melihat bahwa pendekatan kepada masyarakat itu tetap harus dilaksanakan terus-menerus. Salah satunya beliau membuat keputusan bahwa ada beberapa polsek yang dihilangkan kewenangan penyidikannya. Baik. Sehingga polisi yang bertugas di polsek tersebut bisa lebih dekat lagi pada masyarakat. Oke. Tentunya apa yang dilakukan Pak Purnomo ini sangat menarik ya Mbak. Dia sebagaimana kita ketahui bahwa ada program Polmas dan ini ada peraturan yang terbaru Perpol nomor 1 tahun 2021. Kemarin di bulan Januari sudah ditandatangani oleh Bapak Kapolri tentang pemolisian masyarakat ini. Pemolisian masyarakat. Ya. Itu maksudnya apa untuk pemolisian masyarakat? Mungkin juga belum semua pemirsa memahami itu, Mas. Bahasa Indonesia memang agak terdengar aneh Mbak, pemolisian masyarakat. Tapi bukan menjadikan masyarakat sebagai polisi, bukan ya. Okay. Konsepnya bukan seperti itu. Namun ini dari bahasa Inggris community policing. Jadi kegiatan community policing di mana prinsipnya ada dua. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah problem solving. Nah, sebelum melaksanakan kemitraan ini apa yang dilaksanakan oleh Mas Purnomo ini? Masyarakat harus percaya dulu sama polisinya ini. Bagaimana masyarakat akan membantu kepolisian, melakukan kemitraan dengan kepolisian, membantu tugas-tugas Polri kalau dia tidak percaya. Sehingga apa yang dilakukan Mas Purnomo ini dengan kegiatan-kegiatannya tadi itu, orang merawat ODGJ ya, kemudian juga merawat anak-anak yang putus sekolah mungkin itu. Baik. Jadi masyarakat percaya. Dan tanpa, saya yakin-yakinnya, tanpa disuruh masyarakat akan membantu sepenuhnya tugas-tugas Pak Purnomo. Itu yang kita harapkan. Seperti yang tadi Pak Purnomo juga menyatakan bahwa dukungan dari masyarakat, support begitu ya, untuk dalam hal pendanaan juga luar biasa begitu. Pak Purnomo bisa dijelaskan juga artinya bagaimana kemudian Bapak membagi waktu antara tugas sebagai anggota Polri dengan kemudian tetap memperhatikan atau tidak mengabaikan para ODGJ maupun anak-anak yatim piatu. Ya, alhamdulillah kami banyak yang membantu Mbak, sangat banyak membantu. Jadi kalau saya melakukan kegiatan merawat orang-orang dengan gangguan kejiwaan selepas jam kantor. Dan alhamdulillah kami juga sudah kerjasama dengan 2 rumah sakit, kami juga sudah kerjasama dengan 2 dokter spesialis. Jadi seminggu 2 kali. Dan
uangnya itu seluruhnya banyak dukungan dari masyarakat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, Pak Purnomo sendiri tidak hanya lokasinya di Lamongan, Tuban, tetapi bahkan ada yang di Kediri. Siap. Memang keliling begitu. Ya. Jadi yang jelas karena saya anggota Polda Jawa Timur, saya nggak berani keluar. Namun kalau wilayah Jawa Timur kami selalu bantu, Mbak. Terjauh kalau di Jawa Timur? Insya Allah kalau seluruh Jawa Timur sudah. Oh, sudah semua? Sudah. Sampai kemudian Ya, mereka ada itu yang... khusus untuk yatim piatu, amplop itu amplop senyum itu sampai seluruh Indonesia sudah, Mbak. Jadi untuk amplop senyum izin kemudian untuk amplop senyum itu setiap minggu sudah 10 juta, Mbak. Itu sudah dibagi hampir di 31 kota se-Indonesia. Se-Indonesia Siap. ya. Oke, luar biasa pemirsa. Tentunya pastikan Anda untuk menyimak terus begitu ya. Seperti apa sih kemudian peran sosial anggota Polri di masyarakat ini khususnya menyambut Hari Bayangkara ke-75 dalam Bincang Siang. Kali ini kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut. Perhatian kepada orang dengan gangguan jiwa, bahkan kalau teman-teman yatim piatu, anak-anak yatim piatu itu bahkan sudah se-Indonesia yang sudah maksudnya berkontribusi juga begitu ya. Sebenarnya Mas Wiwit, kalau kita berbicara mengenai ada bermacam-macam kegiatan dari Polri itu sendiri yang memang harus diketahui lah oleh masyarakat supaya mereka lebih memahami dan merasa lebih dekat, lebih mencintai Polri lagi tentunya Mas Wiwit. Ini sebenarnya kegiatannya apa saja yang sebenarnya bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga ada loh kegiatan yang juga kita bermitra begitu kan dengan masyarakat. Seperti apa? Nah, baik Mbak, jadi untuk kegiatan kepolisian itu ada tiga jenis yang kita laksanakan. Yang pertama adalah preemptif, yang kemudian yang kedua adalah preventif, yang kemudian yang ketiga adalah represif. Mungkin yang sering dilihat oleh masyarakat, mungkin juga sering ketemu, mungkin kalau ditilang itu mungkin adalah bentuk dalam represif ya. Nah, boleh saya sedikit jelaskan tentang preemptif dan preventif? Iya, silahkan. Mungkin masyarakat kan bingung itu kan. Preemptif apa sih? Preventif itu apa itu? Nah, kalau kita ingat dulu mungkin ada program Bang Napi dulu di salah satu stasiun TV swasta ya, yang menyampaikan bahwa adanya kejahatan itu karena adanya niat dan kesempatan. Nah, sekarang kita mau mengurai daripada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kepolisian. Yang pertama adalah preemptif. Kegiatan-kegiatan preemptif ini kita laksanakan untuk menghilangkan niat. Untuk menghilangkan niat daripada pelakunya. Baik. Seperti yang dilakukan oleh Mas Purnomo ini. Kita menyadarkan kepada masyarakat untuk tidak, niatnya kita hilangkan. Niatnya itu kita hilangkan melalui kegiatan-kegiatan preemptif. Di situ ada mungkin fungsi BIMAS, mungkin juga ada fungsi intelijen, mungkin juga kalau walaupun di satuan-satuan di lalu lintas juga ada bagian misalnya fungsi Dikyasa gitu. Jadi tidak hanya kita melaksanakan represif, tadi sejak niat itu sudah kita eliminir gitu. Sehingga misalkan kita fungsi Dikyasa dari lalu lintas datang ke sekolah-sekolahan ngasih tahu ke adik-adik, oh jangan melanggar lalu lintas, itu salah satu bentuk dari edukasi seperti itu edukasi, termasuk dengan BIMAS tadi itu. Bagaimana kita berusaha menghilangkan niat, jadi masyarakat itu bisa membantu kepolisian, itu preemptif. Baik. Kemudian yang kedua adalah preventif. Preventif ini adalah bagaimana menghilangkan kesempatan, Mbak. Menghilangkan kesempatan daripada pelakunya itu. Jadi misalkan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan misalnya apa? Misalkan patroli dari fungsi Sabara, mungkin dari lalu lintas melaksanakan patroli, sehingga ketika melihat keberadaan daripada polisi, itu mereka berpikir, oh kesempatan saya nggak ada nih, niat saya sudah ada nih untuk melakukan pelanggaran, untuk melakukan kejahatan, tapi kalau ada polisi kesempatannya jadi hilang. Akhirnya, kalaupun niat dan kesempatan itu juga sudah masih kita sudah melaksanakan preemptif sudah, preventif sudah, dengan sangat terpaksa, yang terakhir kita laksanakan Mbak represif. Sebenarnya yang terakhir itu yang kita laksanakan represif sebagai bentuk penegakan hukum. Itu sebenarnya tahapan-tahapan dari. Baik, tapi mungkin selama ini masyarakat lebih kepada represifnya yang mungkin tertanam begitu ya di benak mereka, padahal tidak seperti itu ya Mas Wiwit. Sudah banyak hal-hal pendekatan-pendekatan secara humanis yang selalu dilakukan oleh teman-teman di anggota Polri begitu ya, untuk kemudian bisa menciptakan agar Kamtipmas ini senantiasa kondusif begitu ya. Nah Pak Purnomo, sekarang kita di masa pandemi COVID-19. Kalau dulu-dulu atau beberapa tahun yang lalu mungkin ketika Pak Purnomo ketemu dengan ODGJ
kemudian merawat begitu ya, itu bisa bebas gitu ya. Kalau sekarang protokol kesehatan, apalagi saat ini harus semakin kita tingkatkan lagi. Adakah perbedaannya ketika dulu dengan saat ini ketika Pak Purnomo masih tetap selalu keliling begitu ya untuk melihat ini mana sih teman-teman ODGJ yang memang harus mendapatkan kehidupan yang lebih layak? Begitu. Jadi alhamdulillah setelah pandemi ini kita selalu didampingi 2 kesehatan, Pak. Yang pertama istri saya sendiri bidan, yang kedua saya didampingi seorang dokter dari salah satu rumah sakit, nggak saya sebutkan. Jadi kalau kita menangani orang dengan gangguan kejiwaan 3, berarti kita harus ganti baju 3 kali. Kita harus ganti masker 3 kali. Jadi setiap kali selesai kegiatan kita langsung mandi. Dan tidak semua orang dengan gangguan kejiwaan itu bisa masuk. Kalau memang nanti ada penyakit yang kita enggak, jadi kita bawa. Masalahnya kasihan yang ada di rumah saya. Jadi yang di rumah saya itu jangan sampai terkena. Ya, jadi semakin viral ini kan semakin banyak orang yang minta tolong. Jadi tidak semuanya bisa kita tampung. Harus melalui di swab dulu segala macamnya. Jadi tetap ya mereka juga harus melalui itu. Siap. Ada yang kemudian positif, terkonfirmasi belum pernah positif? ada, alhamdulillah. Oke, belum pernah ada. Vitamin setiap hari kita kasih. Makanya kita sudah kerjasama dengan 2 rumah sakit tadi, sama visitor dokter kejiwaan 2. Jadi seminggu ada 2 dokter yang berkunjung. Oke. Siap. Artinya protokol kesehatan juga selalu bahkan semakin Nomor diterapkan. 1, Pak. Begitu Itu ya? yang nomor 1 yang harus kita terapkan. Oke, wah Mas Uyut berarti punya istri bidan itu ini ya. Sangat membantu. Iya betul, sangat mensupport juga, selain mensupport secara keluarga juga dalam hal kesehatan ya Pak Pur ya. Oke, luar biasa ini. Tapi Pak Pur, bagaimana kemudian awalnya keluarga begitu mengetahui niat Pak Purnomo untuk kemudian merawat orang dengan gangguan jiwa ini? Jadi pertama kali itu kan tadi kemudian mohon izin kita kan jadi Babin Kamtibmas, Mbak. Iya. Kita ada uang saku di situ. Pertama kali kita menerima uang saku itu kemudian di saat itu kami melihat ada seorang sebatang kara tinggal sendirian. Jadi atas persetujuan dari istri seluruh uang itu kemudian kami gunakan. Nah, namun karena masyarakat melihat kita ini sebagai Polri mungkin lebih dipercaya kemudian. Jadi luar biasa, Mbak. Kalau boleh jujur rata-rata setiap tahun itu hampir 2 miliar yang masuk. Dan seluruhnya tahun, ya? Siap. Dan itu selalu habis. Jadi setiap minggu kurang lebih hampir 50 juta itu yang masuk dan selalu habis. Jadi semakin banyak masyarakat yang mendukung. Kemarin kita dapat bantuan mobil juga, kita dikasih sepeda motor. Pas pada saat program ojek gratis sebenarnya, kami juga punya ojek gratis. Oh iya? Yang melayani di 6 kecamatan di Kota Lamongan. Itu ojek gratis ditujukan untuk? Untuk adik-adik yatim piatu dan duafa. Jadi karena kita kasihan ngelihat adik-adik yang mungkin rumahnya jauh, kita kasih fasilitas ojek gratis. Dan alhamdulillah hari ini kami juga memiliki program beasiswa yang kami tujukan khusus untuk anak-anak Lamongan sebanyak 20. Jadi kami bisa membantu 20 mahasiswa berprestasi juga kurang mampu. Jadi makin banyak kemudian yang mendukung kegiatan kami. Oke, ini gimana kemudian Pak Purnomo dengan teman-teman anggota Polri juga yang ada di wilayah Polres Lamongan ya? Artinya kalau dari masyarakat luas kita sudah tahu seperti apa mereka kemudian mensupport ya, baik itu dalam hal dana dan lain sebagainya. Kalau teman-teman sendiri di Polres Lamongan seperti apa kemudian kekompakannya begitu ya sebagai sesama anggota Polri untuk mensupport juga apa yang sudah dilakukan oleh Pak Purnomo? Siap, jadi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seluruh Jawa Timur, Mbak. Jadi tidak mungkin kami bisa bekerja sendiri. Contoh kemarin kami menemukan, kemarin kami menemukan orang dengan gangguan jiwa di Madiun atau di Nganjuk. Kami tinggal nge-share aja, Mbak, ke grup liting saya. Jadi nanti kami dijemput kemudian, kami dijemput sama liting itu diantarkan, oh ini mas rumahnya. Nah, jadi polisi itu kan ada di mana-mana, Mbak. Iya. Jadi lebih mudah saya untuk menemukan, mengantar pulang lebih mudah. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman liting juga, teman-teman anggota Polri, ya se-Indonesia. Yang jelas lebih mudah. Jadi kalau kami menemukan orang dengan gangguan jiwa, karena kita kepolisian benar, jadi saya menghubungi Polsek, langsung diantar, Mbak. Artinya koordinasinya juga sangat mudah, sangat gampang gitu ya. Lebih mudah. Baik, dan sudah banyak yang mereka bisa bertemu dengan keluarga. 174. 174. Itu seluruh Indonesia. Dan kalau wilayah luar Jawa Timur mohon izin kemudian kami tidak berani nganter, Mbak. Jadi ada tim khusus yang nganter. Oke. Ya. Jadi artinya koordinasi juga dengan lintas provinsi dong, Pak Purnomo ya pastinya ya.
Jadi kemarin kami sempat diundang sama Pak Bupati Lamongan. Iya. Jadi kemarin kami mohon izin kebenaran, kami kemarin diundang sama Pak Bupati sama Dinas Sosial. Jadi kami sampaikan bahwasanya kami siap menampung orang-orang terlantar atau orang dengan gangguan jiwa khususnya di daerah Lamongan. Jadi kalau ada orang terlantar, ada orang gangguan jiwa, tinggal nelpon saya aja. Nanti tim kami yang jemput, tim kami yang semuanya kami rawat. Oke, pokoknya sudah tahu beres aja, artinya semua Pak Purnomo dan juga teman-teman ya yang pasti akan merawat itu sampai kemudian mereka mungkin bisa kembali ke keluarganya, gitu ya pastinya. Nah, pemirsa, seperti apa kemitraan yang sudah terjalin, sinergi yang sudah terjalin antara Binpolmas Ditbinmas Polda Jatim dengan masyarakat selama ini? Sesaat lagi tetaplah studio JTV sudah hadir, AKBP Wiwit Adi Satria, Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Jatim, kemudian Aibda Purnomo, anggota Polsek Babat, Polres Lamongan, dan saat ini saya sudah terhubung dengan Kapolres Lamongan, Bapak AKBP Miko Indrayana. Pak Miko, selamat siang Pak Miko. Selamat siang, Mbak. Ya Pak Miko, sehat? Baik ya kabarnya Pak? Ya, Mbak. Syukur kalau begitu. Mohon maaf tidak bisa hadir langsung di studio JTV karena kan kami tengah melaksanakan evaluasi pelaksanaan PPKM di Kabupaten Lamongan. Baik, tidak apa-apa. Kami juga sudah berterima kasih sekali Bapak sudah bersedia untuk berbincang dengan kami melalui Zoom pada siang hari ini. Bapak, di studio JTV sudah hadir Aibda Purnomo yang beliau kita tahu selama ini sangat concern, sangat perhatian khususnya terhadap ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Dan beliau kan merupakan anggota Polsek Babat, Polres Lamongan. Pak Miko, kalau melihat sepak terjang Pak Purnomo, bagaimana Pak Miko bisa melihat hal ini? Artinya support juga dari Bapak Kapolres. Baik, terima kasih Mbak. Tentu saja saya selaku Kapolres Lamongan senantiasa memberikan dukungan, dorongan, motivasi, termasuk juga di dalamnya adalah kepada Pak Purnomo. Karena apa yang dilakukan Pak Purnomo tentu saja adalah ini bentuk kepedulian baik Pak Purnomo selaku manusia maupun Pak Purnomo selaku anggota Polri. Sehingga diharapkan dengan adanya ini bisa memberikan inspirasi bagi warga sekitarnya, bisa memberikan inspirasi bagi kita sekalian. Namun demikian, berkali-kali saya sampaikan juga kepada Pak Purnomo, termasuk juga untuk anggota lain, melaksanakan tugasmu. Kalau memang bisa lebih dari itu, alhamdulillah. Kamu bisa memberikan manfaat pada masyarakat, tentunya juga suatu hal yang cukup membanggakan bagi kita semuanya, Mbak. Pak Miko, ini kami sedang membahas terkait dengan peran sosial anggota Polri di masyarakat ini khususnya menyambut Hari Bayangkara ke-75. Artinya Pak Miko, apa sih kemudian yang bisa ditekankan oleh Bapak selaku Kapolres Lamongan? Ini terkait bahwa masyarakat juga harus memahami di sini bukan hanya kegiatan represif yang dilakukan oleh teman-teman anggota Polri, tapi juga ada pendekatan-pendekatan humanis, kemitraan yang humanis dengan masyarakat begitu untuk menciptakan Kamtibmas yang kondusif, Pak. Seperti apa Pak Miko? Baik Mbak, tentu saja apa yang dilakukan oleh Aibda Purnomo juga tentunya juga banyak dilakukan oleh rekan-rekan yang lain. Sering saya sampaikan kepada anggota saya bahwa kita hidup, kita bermasyarakat, kita cari rezeki, kita ke tempat tinggal. Kita lihat Pak Aibda Purnomo ini meskipun dia tinggal di Lamongan, namun terkadang dia sampai keluar daerah Lamongan pada siapapun yang membutuhkan. Ini adalah bentuk toleransi, ini adalah bentuk juga kepedulian daripada beliau. Ini yang kami coba sampaikan Mbak, karena hal ini adalah tentu saja bentuk sinergi antara masyarakat dengan Polri khususnya. Kalau kita lihat kemarin beberapa tayangan yang disampaikan oleh Pak Purnomo, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pak Purnomo, berasal dari informasi dari masyarakat. Pak, nungguan kono wong loro Pak nungguan kono wong rada kurang. Beliau datang ke sana di luar jam dinasnya, beliau mengidentifikasikan waktu yang dimiliki olehnya untuk berguna bagi masyarakat. Ingat, kita sampaikan terus kepada anggota kami. Dan ini pun saya rasa juga dilakukan hampir seluruh stakeholder-nya, baik yang di TNI, Polri maupun di tempat yang lain. Baik. Nah, kemudian berbicara sekarang kita masih berada di tengah pandemi COVID-19 yang bahkan sekarang perhatiannya harus lebih
besar lagi begitu ya Pak Miko ya. Bagaimana sih kemudian Polres Lamongan bisa mengoptimalkan, memaksimalkan peran anggota Polri di sini untuk semakin dekat dengan masyarakat, khususnya sekarang dalam hal pemberian edukasi begitu terkait dengan harus prokesnya semakin ketat lagi. Seperti apa Pak Miko? Baik Mbak, kuncinya adalah kepercayaan. Sebagai contoh apa yang dilakukan oleh Aibda Purnomo, bahwa apa yang dilakukan oleh beliau ini tentu saja masyarakat menjadi percaya. Ketika masyarakat percaya dengan kita, tentunya kita lebih mudah untuk memberikan edukasi pada warga masyarakat. Ini loh Pak, begini cara prokes yang betul. Ketika dia tidak percaya dengan kita, tentunya masyarakat tidak akan melakukan apa yang kita sampaikan. Minimal mereka percaya terlebih dahulu. Percaya dengan apa? Dengan tindakan kita, dengan perilaku kita, dengan sikap kita di lapangan, dengan sikap kita di masyarakat. Ini yang coba kami sampaikan Mbak, simpel. Kita berbuat baik, masyarakat akan percaya dengan kita. Masyarakat percaya dengan kita mengedukasi masyarakat tentunya lebih mudah. Gambarnya seperti itu Mbak. Baik, baik. Pak Miko, ini Pak Aibda Purnomo mau mengatakan sesuatu loh untuk Bapak Kapolres, mau mengucapkan terima kasih atas supportnya. Silakan Pak Purnomo. Selamat siang Komandan. Mohon izin kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini Komandan, atas dukungannya. Komandan juga sudah menyepot semuanya. Kami diberikan waktu, kami juga selalu didukung secara materi Komandan. Alhamdulillah Bapak Kapolres Lamongan merupakan salah satu donatur kami Mbak. Jadi kami perlu sampaikan kepada masyarakat bahwasannya apa yang kami lakukan juga banyak yang mendukung. Ya. Salah satunya dari Bapak Kapolres Lamongan. Oke, Pak Miko silahkan untuk menanggapi Pak Miko. Terima kasih Mbak. Yang saya sampaikan tadi bahwa beliau juga pastinya menginspirasi seluruh anggota Polres Lamongan. Saya di dalamnya. Sehingga apa yang kami lakukan sebatas sesuai dengan kemampuan kami tentunya. Demikian Mbak. Pak Miko, di sini juga ada Pak Wiwit ya, Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda Jatim. Beliau juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Purnomo. Mas Wiwit silahkan Mas, mungkin mau menyampaikan. Saya Mbak, Pak Wiwit. Iya Pak Miko, Mas Wiwit silahkan. Seperti apa? Jadi kami sangat tertarik apa yang dilakukan oleh Pak Purnomo, tentunya di bawah asuhan dari Pak Kapolres, senior kami Bang Miko Indrayana. Andai kan ada, nggak usah banyak-banyak ya mungkin ya, 10 anggota di setiap masing-masing Polres. Pak Kapolresnya udah bisa tidur dengan tenang gitu. Artinya pekerjaan permasalahan di masyarakat sudah bisa terselesaikan itu. Nggak usah banyak-banyak, 10 saja di tiap-tiap Polres itu sudah memberikan warna yang tersendiri. Jadi terima kasih Bang Miko atas bimbingannya sehingga Pak Purnomo juga dulu sebelumnya adalah anggota Babin Kamtibmas, bisa mencetak, membuat Pak Purnomo seperti ini, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, memecahkan permasalahan yang ada. Tentunya kami dari Polda Jawa Timur, Direktorat Pembinaan Masyarakat sangat terbantu. Tadi seperti saya sampaikan, kalau ada 10 saja masing-masing Polres itu selesai. Selesai, permasalahan di masyarakat akan selesai gitu. Oke. Terima kasih. Akan sangat membantu begitu ya. Nah Pak Miko, dari apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Aibda Purnomo, apa kemudian Pak, ada tidak semacam upaya-upaya lebih lanjut begitu yang dilakukan oleh pihak Polres Lamongan untuk kemudian bisa memunculkan Bapak Purnomo yang lain begitu Pak, untuk kemudian bisa artinya apa, lebih kepada jadi ternyata anggota Polri juga bisa loh melakukan hal, taruhlah dalam hal mengayomi masyarakat, Pak Purnomo punya caranya sendiri, seperti itu Pak Miko, seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Tentu saja hal tersebut akan muncul dari hati beliaunya. Saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Purnomo juga muncul dari hatinya. Inilah yang coba kami sampaikan kepada anggota kami, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Purnomo bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan solusi pada masyarakat terkait apa yang terjadi di lingkungannya. Kami juga tuh hati dari anggota kami. Ada anggota Polsek Babat seperti ini, dia bertindak seperti ini. Minimal mereka melihat dulu apa yang dilakukan oleh Pak Purnomo. Oh ya, ternyata benar bahwa lebih mudah melakukan tugas kita selaku anggota Polri. Tadi sampai dengan Pak Wiwit, bila ini jadi dari Polres, tiap-tiap Polres ada sekitar 10-20 orang seperti semua persoalan akan selesai. Yang coba kami sampaikan kepada anggota, lebih mudah kita mengedukasi masyarakat, lebih mudah kita untuk memberikan sesuatu pada masyarakat, pemahaman pada masyarakat ketika mereka
simpati pada kita. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan Pak Purnomo lah yang dapat kita sampaikan pada anggota kami, sehingga ada beberapa memang saat ini mungkin juga tidak termunculkan di media, tidak termunculkan, tapi mereka mulai berguna bagi lingkungannya. Sebagai contoh, mereka sebagai orang tua asuh, kemudian membina salah satu madrasah di tempatnya. Kita yang juga kami sampaikan pada anggota kami, di anggota kami. Baik, Pak Miko tetap bersama kami. Usai jeda berikut kami akan segera kembali. Pemirsa tetaplah dalam program Bincang Siang. Kami akan kembali. Masih menyaksikan program Bincang Siang kali ini di mana Bapak AKBP Miko Indrayana Kapolres Lamongan masih bergabung bersama kami ya dalam Zoom atau melalui Zoom pada siang hari ini. Nah, Pak Purnomo, Pak, tidak hanya orang dengan gangguan jiwa, ada juga anak-anak yatim piatu, begitu, bahkan ada ojek gratis, begitu ya. Bisa dijelaskan untuk proses kemudian ojek gratis, proses anak-anak yatim selain orang dengan gangguan jiwa, menemui kendalakah ketika awal-awal merintis? Awal merintis pastinya ada, Mbak. Dalam artian terkendala dana. Namun alhamdulillah karena masyarakat melihat saya ini sebagai sosok anggota Polri, jadi mungkin masyarakat lebih percaya. Baik. Alhamdulillah seluruh kegiatan kami hampir bisa dipastikan dukungan masyarakat yang lebih banyak. Jadi sekarang saya tidak pernah jadi masyarakat malah yang datang. Sudah secara otomatis mereka yang dana itu datang sendiri, begitu ya? Jadi mereka malah nunggu, Pak ada kegiatan apa gitu. Jadi tadi saya sampaikan ke Mbak tadi hampir kalau kita hitung rata-rata setahun izin kemudian setahun itu hampir 2 miliar, Mbak. Ada yang ojek gratis, santunan yatim piatu, sekarang ada tambahan beasiswa. Beasiswa itu setahunnya 60 juta. Dan itu masyarakat yang mendukung, Mbak. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres, kepada para donatur yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan terutama keluarga, Mbak. Baik, kalau selama ini kemudian fokusnya pada orang dengan gangguan jiwa, kemudian anak yatim piatu, ini sudah melebar ke semacam ojek gratis, nanti akan melebar lagi tidak? Mungkin ada hal-hal lain yang juga dirambah? Kalau ojek gratis sudah, Mbak. Jadi ojek gratis itu sebelum pandemi malah. Ya, jadi kita ada ojek gratis, terus karena terdampak pandemi, mohon izin kemudian kami sampaikan, kami juga memberikan bantuan telur, jadi kita namakan sedekah telur. Jadi itu kita berikan kalau hari ini kepada 20 keluarga yang kita nilai kurang mampu. Kita juga memberdayakan masyarakat, saya juga ada jualan es keliling, jumlahnya 11 orang, itu kita kasih modal. Jadi jangan sampai di tengah pandemi ini masyarakat nggak ada pemasukan. Jadi alhamdulillah banyak kegiatan. Paling tidak melalui yayasan namanya? Yayasan Berkas Bersinar. Itu bisa berkontribusi luar biasa terhadap kondisi masyarakat khususnya saat ini. Mungkin mereka ada yang susah di tengah pandemi COVID-19. Tapi Pak Miko tentu dari jajaran Polres Lamongan sangat mensupportkan Pak apa yang dilakukan oleh Pak Purnomo ini, Pak Miko. Baik, tentu saja kami sangat-sangat mensupport terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Purnomo. Memberikan banyak manfaat, banyak guna bagi masyarakat umum. Apalagi yang sampai Pak Purnomo saat ini tidak masih dalam masa pandemi, karena masih dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh support daripada warga masyarakat. Oleh karena itu, tindakan-tindakan kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Pak Purnomo tadi salah satu bentuk untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada aparat, pada pemerintah. Yang diharapkan dengan adanya kepercayaan ini, masyarakat akan serta secara aktif dalam penanganan COVID saat ini. Baik Pak Miko, saya ke Mas Wiwit. Mas Wiwit, apa kemudian yang bisa artinya kita belajar begitu dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Purnomo, bukan hanya untuk teman-teman sesama anggota Polri juga, tapi bahwa masyarakat pun ternyata juga sudah bisa mereka lebih perhatian tanpa harus misalnya disuruh atau bagaimana, mereka sudah tergerak hatinya untuk kemudian ikut bersinergi juga tentunya dengan Pak Purnomo ini. Baik Mbak, jadi konsep yang dilaksanakan oleh Pak Purnomo ini merupakan konsep Polmas yang sudah berhasil, Mbak. Dalam artian masyarakat tanpa diminta oleh Pak Purnomo datang sendiri. Mungkin di awal-awal ada kendala mungkin. Iya. Oleh karena itu di Hari Bayangkara yang ke-75 ini, Mbak, untuk rekan-rekan anggota Polri teruslah berbuat baik kepada masyarakat. Kendala pasti akan kita hadapi, tapi insya Allah kalau kita niat baik,
tulus, insya Allah masyarakat akan bantu. Demikian juga kepada masyarakat bahwa jumlah personil anggota Polri itu sangat terbatas, Mbak. Bisa dibayangkan di Polsek ini hanya 20 sampai 30 untuk melayani masyarakat sebanyak 2.000 sampai dengan 5.000 bahkan ya di kota-kota besar itu tentunya rasio yang tidak masuk akal. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Oleh karena itu perlu ada sinergitas antara masyarakat dengan kepolisian sehingga permasalahan-permasalahan di masyarakat bisa kita pecahkan bersama. Oke, kalau kemudian ada program dari Binpolmas, Ditbinmas Polda Jatim begitu yang kemitraan juga kan di situ ya Mas Wiwit tentunya dengan masyarakat. Itu seperti apa saat ini? Artinya antusiasme masyarakat, kesadaran mereka sudah jauh lebih baik ya untuk kemudian ikut bersama menjaga kondusivitas Kamtibmas ini. Baik Mbak, kita juga menghadapi suatu tantangan ya Mbak, tantangan yang sangat luar biasa kita ini. Baik. Kita ada dua tantangan. Yang pertama adalah perkembangan teknologi informasi. Yang kedua adalah adanya COVID-19 ini. Semua organisasi, semua perusahaan pasti berubah dengan adanya kondisi yang demikian itu. Oleh karena itu, apa juga sudah ditunjukkan oleh Pak Purnomo untuk memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Gunakan medsos-medsos yang ada. Sehingga masyarakat bisa mengetahui. Apalagi kita di Polda ini pembinaan masyarakat kita tidak bisa lagi mengumpulkan dalam jumlah yang banyak, lebih dari 50 orang, 100 orang itu sudah tidak bisa. Oleh karena itu kita melaksanakan pembinaan masyarakat melalui platform-platform yang ada, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan Instagram. Oleh karena itu dimanfaatkan sehingga masyarakat tetap bisa kita laksanakan pembinaan, Mbak. Itu dioptimalkan ya. Baik, terakhir ke Pak Miko Indrayana, Kapolres Lamongan, Bapak AKBP Miko Indrayana. Pak Miko, pada kesempatan ini apa yang mau Bapak sampaikan baik itu kepada anggota Polri dan juga kepada masyarakat? Pak Miko, silahkan. Baik, yang pertama tentu saja saya mengajak pada diri saya, termasuk dalam mengajak Pak Purnomo, dan juga mengajak pada anggota saya, bahwa baju yang kita pakai adalah sesuatu yang mahal. Artinya apa? Berbeda ketika saya menggunakan baju ini dan ketika saya hanya menggunakan baju biasa. Masyarakat akan lebih patuh, masyarakat akan lebih mengerti ketika kita menggunakan baju ini. Berbeda dengan ketika saya menggunakan baju biasa. Artinya modal awal sudah kita miliki. Oleh karena itu terus berbuat baik, terus berbuat ikhlas, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wiwit, disampaikan oleh Pak Purnomo. Dengan demikian masyarakat akan mengerti, masyarakat akan mengetahui bagaimanakah Polri itu sebenarnya. Tentu saja kami juga sangat mengharapkan bantuan, dukungan dan support dari masyarakat, baik itu berupa kritikan, saran, masukan. Karena apapun ceritanya, bahwa apa yang diberikan oleh masyarakat, saran, masukan adalah suatu modal bagi kami untuk melakukan suatu kegiatan. Saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, tidak bisa kita berbuat sendiri, kita butuh dukungan masyarakat, kita butuh peran serta, peran aktif daripada warga masyarakat. Kita harus bergandeng tangan untuk bisa melawan COVID-19 ini. Mungkin dari saya demikian, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik, Bapak AKBP Miko Indrayana, Kapolres Lamongan, terima kasih Bapak sudah bersedia bergabung bersama kami melalui Zoom. Sukses selalu, salam sehat Pak Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas AKBP Wiwit Adi Satria, Kasubdit Binpolmas, Ditbinmas Polda Jatim. Terima kasih Mas Wiwit. Bapak Aibda Purnomo, anggota Polsek Babat Polres Lamongan. Terima kasih. Sukses selalu. Tentunya pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Bincang Siang kali ini, Hari Bayangkara ke-75 peran sosial anggota Polri di masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Saya Tika Subandi. Selamat siang, sampai jumpa.